Ini dia, best of one teman-teman. Yap. Di mana kita bisa melihat juga dari drafting phase yang sudah muncul. Ada Aurora sebagai mid laner, sehingga ini akan kita pertanyakan apakah Auroranya akan bisa memenangkan early pokingan damage ketika melawan Valentina. Yang kita tahu sendiri juga Valentina sangat mampu untuk bisa deliver damage dari jarak yang cukup jauh. Stone Blaze di awal-awal pasti akan sangat membantu sekali bagaimana untuk bisa menghilangkan para wave minion. Farming, itulah yang akan dilakukan oleh masing-masing dari junglernya. Akan bergerak ke arah mana? Kenapa untuk sekarang? Dua player dari masing-masing tim berada di area mid untuk bisa mendapatkan karena wave minion dan juga level kedua pertamanya. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman, selesaikan juga nih semua quest dan aktif juga selama event berlangsung untuk mencapai level 75. Biar kalian dapetin skin Cloud Pride. Nah, lu pasti udah level 150 ya, Bro? Belum, baru level 40-an saya. Buset serius, Bro? Iya. Wah, saya mau sombong. Berapa? 135. Buset, beli ah tuh. Gak apa-apa. Buat teman-teman yang tidak mau menyelesaikan quest kayak Papulung, boleh langsung aja. Support Diamond. 15 lagi action figure itu akan menjadi milikku. Wah, mumpung gold laner ya Papulung ya. Mumpung sekalian gold laner ya. Dan melihat untuk sekarang, Skies yang sudah mulai melakukan invade bahkan mencoba untuk mengambil beberapa gold crab. Jatuhnya ini akan mencoba untuk mengambil beberapa kesempatan dan kemungkinan mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum nantinya disusul sama Suyo. Yap, itu dia. Ada beberapa pergerakan tadi udah dilakukan, ada dipanggil tadi dengan Guiding Wind. Kembali lagi ke area mid, di bawah masih cukup tenang, di atas masih cukup damai. Tapi sekarang sudah mulai mendekat satu bahaya. Masuk ke dalam tubuh dari Joyka, tidak, tapi ternyata Joy lah yang membuat sebuah kejutan. Kalau kita ngomongin soal lagi-lagi Joy ya, dia akan lebih baik kalau misalkan join team fight di akhir momentum. Karena dengan adanya Electrifying Beats yang sekarang damage-nya memang lebih tinggi, tapi dia nggak punya anti-CC. Ya. Sehingga perlu adanya kalkulasi agar mereka tidak miss di sana. Tadi dan connect tadi Frost Breeze yang memang sudah dikeluarkan, tapi ternyata coba lihat ada sebuah gebrakan yang dilakukan, tapi Quicksand Guard di depan umum dilakukan oleh Khalid. Dan First Blood, Stormy. Dia tahu persis bahwa memang udah nggak ada lagi Pride of Ice. Nggak ada lagi Flicker untuk Begin. Sehingga langsung ditabrak dan revitalize. Membuat mereka bisa team fight kembali thanks to Yums. Karena dengan free dari Turtle-nya kali ini membuat juga scaling dari Sekai semakin lebih cepat. Oke, mulai dikejar tapi Avatar Guardian gak connect karena siapapun, tapi setidaknya Matilda berhasil diamankan, hanya saja mengorbankan Stormy tapi ditarik tadi dengan satu ammo pendant. Gatot Kaca sendirian, Yumsya ada backup di bagian belakang dan Khalid mencoba untuk bisa memberikan sebuah perlindungan tapi malah membuat dirinya pun lenyap seketika. Overextend setelah adanya team fight di Turtle yang pertama membuat SRG menukarkan dengan trade yang menurutku tidak begitu menguntungkan. Satu tukar 3. S2G langsung membalikan goldnya dengan cepat. Dan sekarang keadaan mulai jadi imbang. Hanya ada perbedaan antar individu dari Sekais dan juga dari Kazue-nya. Ketika nanti Kazue bisa menyusul ketertinggalan level, yang mungkin ditakutkan adalah peraduan Retribution ini akan sedikit lebih imbang gitu loh Pak Pulung. Jadi ada chance bahwa memang Kazue walaupun di nerf, dia tetap mengerikan sih untuk Soul Saver Retribution-nya. Mau tidak mau Flicker pun harus dikeluarkan oleh Kram untuk bisa menyelamatkan dirinya karena tadi tekanan yang dilakukan oleh Kazue dan juga Lunar begitu besar dan barusan mau vendetnya connect kembali. Mereka nggak mau lepasin pressure ya. Dan Sekais first itemnya menuju ke Genius One. Dia mau ambil satu penetration tambahan tapi Sekais dia kayaknya udah belajar dari gerakan tadi. Apalagi dengan kalkulasi ya, yang mungkin dihitung dari awal bahwa Pride of Ice dari Begin akan ada saat lagi. Oke, itu dia Avatar Guardian. Tidak berhasil untuk menaik ke arah beberapa player, tapi barusan mau pendetnya connect kembali. Dan Sekisnya pergi lagi ke tempat yang berbeda. 5 player sekarang dari S2G Sport berkumpul di mid loh. Frigid Glacier yang pas banget loh di depan wajah dari Sekais. Membuat Sekaisnya jadi tidak bisa bergerak. Terkena efek Frozen. Dan mau nggak mau disengage harus dilakukan. Lunar benar-benar menjadi pengganggu di depan. Dan sekarang si Gibungnya sudah mendapatkan Hasklaw, artinya dia bisa join team fight di area Turtle. Ada kombinasi yang belum berjalan seperti dari SRG, sementara sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Turtle tersebut, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh S2G. Coba lihat akan seperti apa lagi pertempuran dan mereka sepertinya masih meredam. Bagaimana tempo permainan, hanya saja Dead Sonata dikeluarkan dan kena tadi sekali. Wah tapi agak PR sih karena lawannya Bruno nih Pak Pulung. Dead Sonatanya butuh banget item seperti si Halberd sehingga nantinya bisa memberikan efek dari Life Bane.
Karena yang pertama Bruno-nya bawa Husklaw, yang kedua ada Matilda juga nih, efek Flask of the Oasis. Yap. Akan sangat mengganggu dan menutup bagaimana pokingan damage dari Granger dengan Death Sonata-nya. Nah, Sekisnya menambahkan lagi penetrasi di dalam tubuhnya. Ini kalau kita ngomongin soal item ya, yang paling menarik adalah nanti ketika mereka dalam teamfight besar, apalagi sekarang Beginnya sudah memiliki 1 buah Glowing One. Jadi mereka akan melakukan teamfight dengan lebih masif lagi, efeknya juga lebih mengerikan. Dan memang kalau kita ngomongin soal bagaimana cara dari permainannya SRG yang tadi ngelakuin teamfight di dalam area dari Pit Turtle-nya, mereka kayaknya harus menciptakan combo sedikit sih Pak dari Cram dan juga Yums. Karena dynamic duo ini yang bisa menciptakan area of effect tersebut. Yap. Tapi lagi dan lagi ya, tadi terlihat juga Web ini sendirian di bawah. Sekis, selamat. Selamat. Yang ngejar di belakang nggak tanggung-tanggung. Wey. Sama tel prediction ya. Sama ya. Dan kita lihat aja nanti kalau begitu akan seperti apa dari SRG yang dimana sampai saat ini, sampai di menit yang kelima mereka masih belum mendapatkan keuntungan yang berlimpah ya Pak Pulung ya dibandingkan dengan tadi Turtle yang pertama. Tapi hanya gara-gara 1 kali overextend mereka benar-benar imbang. Buset deh, emang benar-benar ditahan tapi enggak untuk waktu yang lama. Kram. Benar-benar kram, ntar betis lo ditendangin sama si Gibum ya. Wah itu tendangan yang sangat-sangat masif sekali damage-nya dan memang nggak bakal bisa lama-lama sih untuk menahan dari Cram. Dan sekarang Quicksand Guard-nya lagi cooldown, harusnya lebih hati-hati juga dalam mencoba melakukan setup. Karena dia butuh banget HP-nya dan kalau misalkan Cram tumbang duluan sebelum nanti Turtle-nya di fight, ini akan menjadi kerugian bagi SRG. Ya, tapi yang gue suka adalah S2G benar-benar bisa mengimbangi tempo permainan yang cepat ini loh. Yang penting temponya. Yang penting temponya loh. Mereka diserang cukup cepat tapi barusan ada satu lagi. Pride of Ice dari Aurora masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Dan kali ini coba untuk melakukan teamfight 5 lawan 5. Tapi permasalahan utamanya adalah karena Begin udah gak punya Pride of Ice, dia harus bermain dari belakang. Even dia gak punya flicker loh. Ada sebuah aksi balasan dilakukan dan Ranking Sandstrom beserta dengan flicker apa terlalu dia tidak kena karena siapapun. Tapi sedikit lagi tersisa. Untuk sekarang Cramnya berhasil diamankan. Dan Lunar pun menjadi satu aksi bayaran yang emang harus dilakukan pula oleh pemain dari S2G Esport. Coba lihat sedikit lagi tersisa. Tapi Yupsya pun malah menjadi korban dan Bruno pun masih berhasil selamat bersama dengan Suyo. Ada Granger di tempat yang berbeda. Coba Innocent-nya masih berusaha bisa mengantarkan damage. Tapi untungnya masih berhasil dikocek untuk kali dan 4 hilang. Pertukaran yang sangat tidak adil bagi SRG. Di mana mereka kehilangan banyak banget member dan S2G mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan dengan damage spam dari Death Sonata. Karena energinya masih belum cukup membuat bagaimana gerakan dari S2G jauh lebih diuntungkan. Dan sekarang by item aja kita udah bisa melihat bagaimana Malefic Roar yang dipilih oleh Innocent. Tapi jujur, Innocent masih butuh lebih banyak last hit daripada ini. Dia butuh nabung nih Pak. 1 minion itu dapetin 6 stack. Ya. 3 minion, ya berarti dia harus nabung lebih banyak lagi daripada sekarang. Karena dia butuh last hitnya, dia butuh farmingannya, dan dia mungkin butuh juga nih item untuk bertahan hidup. Tapi permasalahan utamanya adalah karena di belakang sana ada Aurora yang sangat mengganggu. Dengan zoning out juga dari Ruby itu akan mematahkan bagaimana ekspektasi kita yang awalnya mungkin Granger ini bisa melakukan poking damage dengan luar biasa, tapi ternyata sekarang semuanya ketutup damage. Life Bane. Sehingga nanti regen HP yang didapatkan dari Pagu dan juga mungkin dari Lunar itu bisa ke-deny sedikit. Ini cuma Lunar juga dari tadi ya. Lunar bener-bener dah emang offended-nya. Ngagetin tapi emang on point juga, Prof. Ya, mungkin kayak nggak dipredik gitu loh. Yang awalnya mungkin cuma kayak ngepok-ngepok doang, tapi ternyata Lunarnya mau langsung all in. Di belakangnya pun ada Begin gitu loh, yang dimana langsung follow up cepat pakai Hellstone Blast. Jadi poke damage-nya nggak nanggung-nanggung. Minimal nge-trigger dari flicker, minimal nge-trigger dash ability. Di SRG kayak ketika teamfight 5 lawan 5, mereka tuh nggak punya ability atau resource yang cukup. Tapi wave minion yang bagus juga udah dilakukan oleh Cram ya. Ini dia manajemen wave yang begitu indah tadi deh ya di bagian bawah. Dan sekarang waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah serangan di area dari Lord. Coba lihat Bruno-nya mengamankan dengan bola api yang sudah dia milikin. Siapa lagi yang akan menjadi korban dari tendangan yang begitu menyakitkan. Karena sejauh ini belum ada yang mau mendekat. Hey, Khalid memberikan efek kejut. Wah, itu dia poke damage sedikit. Hanya agar men-trigger juga S2G dengan gerakan-gerakan mereka. Karena dari tadi flickernya masih ditahan. Hanya Begin yang flickernya dalam keadaan cooldown. Kali ini kalau misalkan Cram mau jump in ke belakang juga bisa. Tapi follow up-nya masih terlalu jauh. Dan Yums akhirnya connect kali ini. Dengan ada Rhapsody. Pokingan damage yang mengerikan dan tentunya critical bullet. Waduh, yang sangat mematikan. Itu dia Innocent dengan pokingan damage dari Granger. Oke.
Semuanya sudah mulai dilakukan, poking damage sudah dilakukan. Sementara Yumsnya menjadi satu garda terdepan, menjadi satu badan. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat, ada satu Glacier tadi gak korek karena siapa dan sekarang waktunya. SRG sudah menemukan bagaimana momentumnya begitu indah dan 4 player dibalaskan begitu saya. Sakit banget Dead Sonata. Stormy dengan Ammo Vended, timing yang tepat. S2G langsung dibalikan seketika 4 tumbang tanpa adanya korban jiwa dari SRG. Dan sekarang Lord akan menjadi korban selanjutnya dari SRG. Mereka mendapatkan gold yang berlimpah. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana stun replay yang tentunya sangat mengejutkan kita semua. I'm offended ke Begin dan juga Lunar yang menjadi korban di sana. Pagu gak sempat loh untuk menyelamatkan hari dari S2G. Sehingga sekarang Lord akan merging dari area mid lane. Dan dengan adanya satu Wishing Letter, apakah ini akan menjadi jawaban? Let's see. Di Lord yang pertama yang walaupun tidak mendapatkan base turret, harusnya masih fine-fine aja. Yap. Dan Lord akan bergerak lewat mid. Akan kita lihat seperti apa nih defensif yang akan dilakukan oleh pemain dari S2G. Karena Lordnya sudah ada di area mid, di atas wave minion masuk. Tapi dari Kramnya melihat dari kejauhan, akankah mereka berani untuk bisa mendobrak lagi ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh S2G? Masih cukup sabar kayaknya. Lagi-lagi ya Dead Sonara. Hey. Aduh tadi itu dia satu Dead Sonata dan pelurunya nancep ke Begin. Wow, ini benar-benar serangan jarak jauh. Pokingan damage yang menjengkelkan sekali. Dan Innocent masih bertahan di lini belakang tanpa ditumbang sama sekali. Yap, itu dia ada sebuah gerakan tadi yang dilakukan. Hanya saja sekarang dari Circling Eagle yang tidak begitu efektif membuat dirinya kehilangan begitu banyak HP. Wow, Granger revamp. Benar-benar berubah total dari segi gameplay, cara bermain. Yang sebelumnya dia tipe eksekutor, sekarang dia adalah tipe poke damage yang mematikan sekali. Dead Sonara dengan jarak yang begitu jauh dan tidak melupakan bagian Rhapsody yang selalu bisa dia spam ketika minimal nih Pak Pulung. Dia udah punya 400 stack. Sekarang tempo bener-bener langsung dipegang semuanya sama SRG. 4000 gold lead. Tinggal menunggu bagaimana Sekais yang menjadi eksekutor dengan damage yang begitu masif. Yap, dengan itu dia. Satu beat yang memang dinaikkan ya Prof ya. Satu beat damage yang mungkin dulunya kita masih cukup santai. Tapi lama-lama nih Rhapsody begini banget ya. Nah, dan sekarang bisa di cancel. Jadi lebih cepat juga untuk di-spam, untuk diarahkan ulang, untuk di-rearrange. Dan Dead Sonatanya. Lihat aja nih, tuh. Gimana mau bisa farming di tempat yang aman atau di luar dari base. Ketika pressure-nya nggak berhenti dari Dead Sonata. Tiap bentar ditembakin kayak begitu. Dia kekuatan dari harta tahta Dead Sonata. Aduh. Ih, Tiap bentar Rhapsody. tiap bentar Rhapsody, tiap bentar Dead Sonata. Belum lagi kalau misalkan dihitung dari item cooldown-nya nih Pak. Seperti yang udah sempat kita mention ya. Dimana ada 2 item, 3 bahkan item cooldown. Di sana sepatunya aja itu menimbulkan damage. Siap. 10% cooldown reduction berarti cooldown damage. Dan War Axe juga. Mungkin Pak Pulung bertanya-tanya, lah War Axe statusnya setengah dong. Betul, statusnya setengah. Tapi damage-nya only. Betul. Untuk spell fam, dia dapetin 100%. Dapat juga. Dapat spell fam. Saya bahkan pernah nyobain Pak. Granger, Ya. emblemnya Fighter, Festival of Blood, Oke. pakai Queen Swings dan juga pakai War Axe. Plus Endless Battle itu hampir 50% spell farm bisa. Bapak niatnya apa sebenarnya? Spell farm aja. Saya mau jadi Dracula. Itu dia ada satu ranking Sestrom tadi dan Flicker. Masuk ke dalam tubuh dari Matilda. Pokingan damage-nya tidak berhenti. Rhapsody terus-terusan ditambah lagi dengan efek dari si Halberd. Membuat Innocent benar-benar kuat di lini belakang untuk bisa memberikan pokingan demi pokingan dan tidak terhentikan. Lord untuk SRG. Ini mau dibegal nggak nih mereka? Hampir aja Fatra Guardian tadi sudah langsung dikeluarkan. Untungnya tidak landing ke arah beberapa player. Hanya saja sekarang Mafanda dikeluarkan. Dan Frigid Glacier tadi nggak connect ke arah siapapun. Wah ini dia nih. Lord yang bisa marching langsung menuju ke base turret. Karena memang kalau misalkan melihat dari posisinya teman-teman S2G. Mereka juga agak berat nih Pak Pulung untuk membuka minion map atau bahkan sekedar jungle mapnya. Karena mereka hanya bermodalkan Ruby dan juga Matilda. Mereka nggak ada yang bisa memberikan map pressure. Mungkin pokingan damage sedikit kepada hero seperti Sekais yang kali ini Joy-nya benar-benar bebas banget. Dan karena memang tidak ada yang bisa open map, Joy-nya jadi bisa masuk dari segala sisi. Yep. Berarti ini untuk sekarang mereka emang benar-benar harus fokus lagi. Kenapa? Karena I'm offended lagi dan lagi itu bisa merubah segalanya. Entah nanti akan menjadi milik dari Stormy ataupun dari Lunar yang akan menciptakan momentum yang baik.
Wah, Dan hilang lagi Lordnya. ini dia. Lord yang masih bisa ditahan, thanks to Bruno juga tentunya, ada Sigi Boom. Emang hero late game juga Papul untuk sekarang. Bruno, dia punya power. Tapi jatuhnya ya, S2G dalam keadaan loose condition kayak gini, yang dimana mereka mapnya susah banget untuk dibuka. Yep. Mereka hanya berharap kepada kesalahan dari SRG-nya sendiri. Dengan full item dari Innocent yang masih belum bisa disentuh dan Yums. Wah, Yums-nya setidaknya berhasil memancing beberapa source, tapi ternyata Sekis Overextend seperti yang terjadi di bagian top lane Papulung karena After of Guardian defensif barusan. Dan Sekais yang udah nggak punya Rhythm of Joy, tiba-tiba tertangkap dan kali ini S2G coba untuk keluar dari zona aman mereka. Betul. Cuman di tempat yang lain ya, ini pola permainan yang dibikin oleh SRG juga udah sangat-sangat berubah. Ini baru aja kelihatan tadi ada yang berbeda lagi. Karena sebelumnya mereka udah main kumpul banget loh ini. Di bagian belakang Granger-nya benar-benar dipusatkan untuk bisa menghantarkan damage. Karena sekarang Stormy-nya, Emo Vendor tadi berhasil untuk bisa menarik ke arah dari Kazuya dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya yang berhasil membuat dirinya pun bisa selamat dari serangan dilakukan. Hanya saja di tempat yang berbeda, Sigi Boom menciptakan damage yang begitu masif. Predict move dari Innocent tajam banget ya. Dia akan mencoba untuk menebak-nebak arahnya. Dan ini dia Papulung. Bruno plus Malefic Gun. Dia bisa nendang dari area turret luar. Dan sejauh itu. Dan sesakit itu Innocent. Bahkan kali ini tanpa minion Papulung. Malefic Gun. Malefic Gun. Item baru dengan tambahan 15% range untuk Marksman. Tolong Mutu, tolong. Itu dia Sigi Boom. Satu, bola terakhir nancep lagi ke punggung dari Khalid. Malefic Gun. Item game changer untuk beberapa marksman termasuk juga dengan Bruno. Fun fact Papulung, kalau dipakai di Layla level 12, dia bisa nembak ke arah turret. Saya sudah coba. Setengah lebih. Betul. Jauh banget. Jauh banget. Sekis. Oke, di mana Sekis yang sekarang Sekis masih berhasil pergikan satu terakhir. Dan tidak bisa. Sekisnya pun berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Dan Lord milik S7. Hanya karena satu overextend yang terjadi di bagian top lane. SRG sekarang berada dalam ancaman Papulung. Comeback yang possible, yang memungkinkan untuk terjadi. Karena sekarang lihat Sigi Boom, 2 bola hit. 2 pixel HP hilang dari Stormy. Sabar Sigi Boom, sabar. Hei, kita tahu bagaimana jarak yang Anda miliki dan Vendor dan Connect. Ada Frigid Glaciernya tadi Connect pula ke arah 2 player. Coba lihat kehilangan dari Immortal Yumsya. Masih berjuang untuk bisa membuat dirinya pun selamat dan juga kabur dari area tersebut. Sabar. S2G, Lordnya masih jauh. Masih jauh. Lordnya masih jauh. Tapi Sekais kembali lagi ke Land of Dawn. Team fight yang mungkin akan dipaksa nih Pak. Mumpung di bottom lane-nya. Itu emang masih terbuka dengan bebasnya. Apalagi Lord. Lunar. Lunar. Ada satu ranking side drop dan dapat terop Guardian dia begitu indah. Berhasil langsung diperlihatkan. Tapi Sekisnya malah menjadi korban di dalam pertama satu. Tapi untuk sekarang coba lihat Sigi Boom-nya. Masih free untuk bisa mengatakan damage yang begitu besar. Dan mereka gagal untuk bisa menumpahkan S7 keseluruhan. Trade 1 tukar 2 tapi Lord masih available di area bottom lane. SRG akan menahan ini hanya dengan bertiga. Innocent. Apakah dia mampu untuk memberikan semua red sonara ketika Lord sedang merging ke area bottom lane? Oke, Wave Minion masuk lewat tengah, Lord masuk lewat atas. Akan seperti apa lagi menyakitkan damage dari Suyo. Dan juga untuk sekarang kepedangan pertama. Wow, S7. S2G Esports, Sutota, tendangan dari Bruno, free kick, tendangan dengan free hit juga, membuat Malefic Gun yang sangat-sangat menyebalkan sekali tidak bisa disentuh oleh Yums or even Cram. Wow. Tim tuan rumah SRG akan berada di pot 01. Sementara S2G mereka akan berada di podium 1-0. Ya, hanya saja Wow. mereka pun harus waspada. Kenapa? Ini udah terlihat bisa jadi Bruno